Makasih sama Alfa buat sambutannya. Mungkin aku izin buat share screen dulu ya. Ini apakah kelihatan ya? Dan Kelihatan kelihatan, aman-aman. Grace. Oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore, perkenalkan aku Krisna dari Kedokteran Angkatan 2022 dan di sini aku diminta sama teman-teman dari Study Club Faal dan juga Strepto buat ngisi materi tentang fisiologi seluler ya. Ya, dan di sini aku bakal membawakan fisiologi sel satu di mana nanti akan ada beberapa materi. Untuk nanti fisiologi sel yang kedua akan mungkin dibawakan oleh tentor yang lain kayak gitu. Oke, jadi buat referensinya di sini aku pakai dari Costanzo. Kemudian kalau misalnya teman-teman nanti di akhir ada pertanyaan, boleh banget buat chat aku di sini udah ada ID line aku. Mungkin aku lebih suka buat ditanya lewat chat ya, karena nanti aku bisa jawab pertanyaan teman-teman itu dari baca dulu atau dari mungkin lihat YouTube dulu. Jadi aku bisa jawab dengan sumber yang tepat gitu. Daripada bisa di sini nanti spontan takutnya kurang riset atau kayak gimana gitu. Oke, jadi di sini aku ada 5 materi yang bakal dibahas, yaitu yang pertama tentang volume dan komposisi cairan tubuh, yang kedua tentang karakteristik membran sel, yang ketiga adalah tentang transport membran, di mana ini adalah materi yang paling banyak dari materi ini. Kemudian potensial difusi sama potensial equilibrium, dan juga yang terakhir adalah potensial membran istirahat atau resting membrane potential. Oke, jadi langsung aja yang pertama adalah tentang volume dan komposisi cairan tubuh. Jadi em, air itu sebagai cairan tubuh kita itu menyumbang 50-70% berat badan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang berat badannya 70 kilo gitu. Berarti sekitar 35 hingga 49 kilonya sendiri itu adalah air. Kemudian yang konsep yang mungkin harus kita perhatikan juga adalah bahwa jumlah air itu berbanding terbalik dengan lemak. Jadi semakin banyak airnya, maka semakin sedikit lemaknya. Dan juga sebaliknya, kalau lemaknya semakin banyak, airnya semakin sedikit. Dan secara fisiologis, perempuan itu memiliki persentase jaringan lemak yang lebih tinggi daripada laki-laki sehingga air dalam tubuh perempuan itu cenderung lebih rendah kayak gitu. Kemudian em, air di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi 2 kompartemen besar terlebih dahulu. Ada intracellular fluid atau cairan intraseluler ya, dan juga ada cairan ekstraseluler ya. Aku singkat aja dengan ICF dengan ECF gitu. Nah, di antara cairan intraseluler dan ekstraseluler ini dipisahkan oleh yang namanya membran sel ya. Dan komposisi dari cairan intraseluler itu lebih banyak, sekitar 2/3 dari total cairan tubuh kita. Jadi total cairan yang ada dalam tubuh kita itu sebagian besar itu adanya di dalam sel. Sedangkan yang sepertiga sisanya itu adanya di luar sel. Nah, yang ECF ini bisa kita bagi lagi menjadi dua, yaitu yang interstisial atau cairan-cairan yang ada di antara sel, yang dia ikut menyusun matriks ekstraseluler. Dan yang kedua adalah di dalam plasma atau di pembuluh darah kita, atau disebut juga sebagai cairan intravaskuler. Nah, antara interstisial dan juga plasma ini bakal dipisahin sama dinding dari pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian untuk komposisi cairan tubuh kita itu bisa dinyatakan dalam bentuk mol, ekuivalen, sama osmol. Di mana mol ini itu adalah yang paling sederhana, 6 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi misalnya aku punya 12 kali 10 pangkat 23 partikel natrium gitu. Berarti aku punya 2 mol dari natrium gitu. Kemudian kalau konsentrasi ya udah berarti mol itu kan jumlah zat gitu. Mol ekuivalen osmol itu kan kayak jumlah, sedangkan konsentrasi itu adalah dibagi dengan jumlah air dalam tubuh kita. Ya, jadi mol per liter atau karena di dalam tubuh kita itu cenderung konsentrasinya itu kecil, maka kita menggunakan milimol, juga mili ekuivalen dan juga mili osmol gitu. Kemudian kalau ekuivalen ini menekankan pada muatan gitu. Jadi mol dikali valensinya. Misalnya aku punya natrium gitu. Natrium itu bentuk ionnya adalah Na plus ya. Jadi valensinya itu adalah +1 gitu. Jadi kalau misalnya 1 mol natrium itu sama dengan 1 ekuivalen dari natrium kayak gitu. Ada juga misalnya kalsium. Kalsium itu bentuk ionnya adalah Ca2+. Jadi valensinya adalah 2. Jadi 1 mol em, kalsium itu setara dengan 2 ekuivalen dari kalsium. Kayak gitu.
Sama juga kalau misalnya ionnya negatif gitu, misalnya Cl min, berarti valensinya adalah satu. Tapi emang secara muatan dia negatif. Cuma kalau misalnya kita bahas tentang valensi, dia tetap menggunakan min satu gitu. Kemudian yang terakhir adalah osmol. Osmol itu kaitannya adalah pada jumlah partikel yang terlarut atau yang terdisosiasi gitu. Jadi misalnya ada NaCl gitu, garam. NaCl itu dia kan bakal terlarut menjadi Na plus dan Cl min. Dan dia itu kan awalnya NaCl menjadi Na plus dan juga Cl min. Berarti dia ada dua partikel gitu. Makanya satu misalnya aku punya 1 mol dari NaCl itu sama dengan 2 osmol dari NaCl karena dia setelah terlarut dia menghasilkan dua partikel kayak gitu. Ya, mungkin untuk pengantarnya itu aja dari besaran-besaran ini. Kemudian, ini yang penting juga bahwa di setiap kompartemen dalam tubuh kita itu menganut prinsip yang namanya electroneutrality. Jadi, setiap kompartemen itu harus memiliki total muatan yang sama atau dipertahankan netral, kayak gitu. Jadi, secara eh, apa ya, secara kasaran gitulah. Di ICF itu dia total muatannya itu sama dengan di ECF kayak gitu. Kemudian yang ini penting banget buat teman-teman em, hafalin adalah ion-ion yang ada dominan di setiap kompartemen. Kalau teman-teman hafal ini bisa dengan mudah kayak membantu tentang yang nanti aku bakal jelasin di transport gitu. Jadi di cairan ekstrasel di luar sel itu yang lebih banyak itu adalah natrium, klorin, kemudian bikarbonat dan juga kalsium. Sedangkan di dalam sel itu yang lebih banyak itu adalah potasium atau kalium, magnesium, protein dan fosfat organik. Ya, jadi protein dan fosfat organik ini muatannya adalah negatif juga gitu. Dan juga ion hidrogen. Ini juga aku ambil dari Costanzo untuk tabel secara spesifiknya konsentrasinya berapa gitu. Nah, karena ion hidrogen di dalam sel ini lebih banyak, maka di dalam sel ini cairannya akan cenderung lebih asam daripada di luar sel. Kita bisa lihat di sini, di intrasel pH-nya 7,1, sedangkan di ekstrasel pH-nya 7,4. Oke, jadi eh, yang pasti untuk keperluan homeostasis tubuh kita juga supaya tetap seimbang, supaya tetap bisa menjalankan fungsinya secara normal, itu tetap harus kita mempertahankan supaya si natrium yang ada lebih banyak di luar ini tetap lebih banyak di luar, sedangkan potasium yang lebih banyak di dalam ini tetap lebih banyak di dalam. Caranya adalah gimana? Caranya adalah dengan ada yang namanya pompa natrium kalium, yang dia mempertahankan supaya natriumnya lebih banyak di luar dan kaliumnya lebih banyak di dalam. Ada juga misalnya pompa kalsium. Dia mempertahankan supaya kalsiumnya ini lebih banyak di luar daripada di dalam. Itu. Kenapa harus dipertahankan dengan perbedaan yang besar itu supaya gradiennya tuh nggak mudah hilang gitu. Jadi kalau misalnya terjadi difusi, difusi itu terjadi hingga gradien konsentrasinya itu sama gitu. Antara konsentrasi di dalam sel sama konsentrasi di luar sel itu sama. Tapi kalau misalnya perbedaan konsentrasinya itu terus dipertahankan, maka gradiennya ini nggak akan hilang dengan mudah kayak gitu. Jadi tetap bisa ya lagi-lagi untuk menjaga homeostasis. Kemudian yang penting juga dipahami bahwa protein itu adalah suatu molekul yang ukurannya besar, sehingga dia itu tetap stay di dalam cairan plasma, tidak bisa melalui dinding kapiler untuk menuju ke cairan interstisial. Dan tadi sudah aku bilang bahwa protein itu muatannya adalah negatif. Sehingga kalau misalnya tadi kita tetap menganut prinsip electroneutrality, maka tetap harus dijaga supaya kompartemennya itu netral kayak gitu. Maka akan terdistribusi kembali gitu. Anion-anion dan kation-kation kecil yang memungkinkan buat dia melewati membran kapiler itu. Jadi karena tadi muatan negatifnya itu stay di plasma ya, stay di plasma karena protein itu, maka di plasma otomatis sekarang kayak lebih negatif daripada yang ada di interstisial. Maka dari itu anion yang ada di plasma ini harus dipindahkan ke interstisial dan kation atau ion positif yang ada di interstisial itu harus dipindahkan dikit ke plasma gitu. Yang kita sebut sebagai Gibbs-Donan equilibrium gitu. Kemudian kita juga mengenal karena tadi ada redistribusi, itu ada yang namanya Gibbs-Donan ratio, di mana kita menghitung
untuk anion ya, jumlahnya di plasma dibandingkan dengan jumlahnya di interstisial. Misalnya untuk klorin gitu, klorin itu Gibbs-Dunan rasionya adalah 0,95. Jadi setiap 95 anion yang ada di plasma itu ada 100 anion yang ada di cairan interstisial. Kayak gitu. Misalnya natrium juga, natrium itu dia kan kation, dia ion yang positif. Dan dia Gibbs-Dunan rasionya misalnya adalah 0,95 juga gitu. Jadi setiap 95 natrium yang ada di cairan interstisial itu ada 100 natrium yang ada di plasma. Gitu. Oke, itu tadi adalah tentang em, volume dan komposisi cairan tubuh. Berikutnya adalah tentang karakteristik membran sel. Ini mungkin teman-teman juga udah sering belajar dari SMA juga. Untuk membran sel itu ada dua komponen terutama ya. Ada komponen lipid sama komponen proteinnya. Di mana komponen lipid ini contohnya adalah fosfolipid, kolesterol sama glikolipid. Nah, komponen lipidnya ini dia yang berperan untuk ini yang penting menjaga permeabilitas bahan-bahan yang larut lemak itu tinggi untuk dia bisa melewati membran sel serta bahan-bahan yang larut air itu rendah. Gitu. Jadi bahan-bahan yang larut lemak itu bakal lebih gampang buat melewati membran sel, sedangkan bahan-bahan yang larut air itu lebih susah buat melewati membran sel. Kemudian fosfolipid ini strukturnya itu kayak ada kepalanya sama ada dua ekornya gini, dua kaki gitu. Nah, kepalanya ini merupakan gliserol yang terfosforilasi. Dan dia itu bersifat hidrofilik. Sedangkan yang ada di ekornya ini itu sebenarnya adalah asam lemak bebas. Ya, dan dia bersifat hidrofobik. Maka dari itu karena ICF sama ECF itu sama-sama kebanyakan air, maka dia harus membentuk bilayer, membentuk dua lapisan. Gitu yang bagian hidrofiliknya ini saling bertolak satu sama lain gitu, saling menghadap ke ECF sama ke ICF gitu. Sedangkan bagian ekornya karena dia hidrofobik, dia nggak mau ketemu sama si airnya, maka mereka akan saling bertemu gitu. Bentuk seperti ini yang nanti kita sebut sebagai phospholipid bilayer. Oke, berikutnya adalah komponen proteinnya. Jadi untuk protein ini dia itu ada yang namanya protein integral sama protein perifer. Simpelnya bahwa integral itu adalah dia kayak terbenam seluruhnya di dalam membran sel gitu. Sedangkan yang protein perifer ini dia cuma nempel di salah satu sisi aja. Kalau yang integral dia sampai kayak menembus gitu, istilahnya menembus membran selnya gitu. Nah, protein integral ini fungsinya itu cukup banyak dari yang kita pelajari sekarang ya. Ada dia bisa buat reseptor, reseptor untuk ligan. Dia bisa juga sebagai protein transporter yang nanti bisa mentransport ion dan juga molekul-molekul yang lain. Dia bisa juga sebagai pori, misalnya buat air. Bisa juga sebagai kanal ion ya, tadi juga termasuk sebagai transporter ya. Kemudian sebagai cell adhesion molecule, jadi dia bisa kayak mengkaitkan antara si sel dengan struktur-struktur lain gitu. Bisa juga sebagai GTP binding protein. Kalau protein perifer itu dia eh, eh, terbenamnya hanya di sebagian aja di salah satu sisi dari membran sel aja. Oke, jadi kalau misalnya materi tentang karakteristik membran sel mungkin segitu aja. Mungkin itu basicnya aja buat mengetahui tentang si transport membran. Oke, kita masuk ke tentang transport membran dulu. Mungkin aku pertama bakal bahas tentang dasar-dasar dari transport membran. Jadi, suatu zat itu bisa ditransport, dia bisa menuruni gradien konsentrasinya, atau kita sini sebut dengan downhill, atau dia bisa menaiki gradien konsentrasinya, atau uphill. Menurunnya itu maksudnya kayak gimana? Menurunnya itu adalah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan yang menaiki itu ya kebalikannya, konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Di mana kalau misalnya dia menuruni gradien konsentrasinya, itu dia nggak bakal butuh energi metabolik. Ya, sedangkan kalau dia menaiki dia bakal butuh energi. Sama halnya kalau misalnya teman-teman kayak mendaki gunung gitu. Mendaki gunung ketika kita dari tempat yang tinggi ke rendah itu kita pasti butuh energi yang banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah turun gitu dari tempat yang eh dari tempat yang tinggi ke rendah, kalau tadi kan rendah ke tinggi ya. Kalau yang tinggi ke rendah kita nggak perlu energi banyak-banyak kayak gitu. Nah, yang termasuk downhill itu apa aja? Itu adalah difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi. Sedangkan yang uphill itu adalah transport aktif primer dan juga transport aktif sekunder. Kemudian kita juga mengenal adanya carrier mediated transport. Jadi transport-transport yang dibantu sama protein karier. Itu apa aja? Itu ada difusi terfasilitasi. Ya karena namanya aja terfasilitasi berarti dia dibantu sama protein kariernya.
kemudian ada transport aktif primer sama transport aktif sekunder. Jadi yang satu-satunya yang nggak berupa carrier mediated transport itu adalah difusi sederhana. Gitu. Nah, carrier mediated transport ini memiliki tiga ciri-ciri, yaitu yang pertama saturation, di mana carrier ini dia bakal punya binding site yang terbatas. Karena kalau misalnya sudah semua binding site itu terpenuhi, udah semuanya diisi sama ion-ion atau molekul yang bakal ditransport, dia nggak bakal bisa transport lagi, gitu. Yang kedua adalah stereospecificity. Jadi dia um, binding site-nya itu spesifik untuk zat-zat tertentu. Jadi nggak semua zat tuh bisa ditransport gitu aja. Harus ada zat-zat tertentu yang pas sama si transporternya itu. Jadi istilahnya kayak puzzle. Jadi dia hanya bisa masuk kalau misalnya dia pas gitu. Tapi juga ada competition di mana carrier ini dia bisa mengenali, mengikat bahkan mentransport zat-zat yang mirip dengan yang seharusnya dia kenalin gitu. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan tentang konsep saturation, di mana coba aku zoom ini. Nah, pada konsentrasi yang rendah, kita bisa lihat semua binding site dari carrier mediator transport ini tersedia. Karena dia tersedia, jadi dia siap buat mentransport zat-zat tersebut. Jadi pada konsentrasi yang rendah, dia bakal naik secara curam kayak gini. Nah, tapi semakin konsentrasinya kita naikin lagi, dia bakal semakin lambat. Karena apa? Karena tadi binding site-nya itu sudah dipakai oleh banyak sel gitu, banyak sel, banyak molekul gitu buat dia ditransportkan gitu. Makanya dia bakal semakin eh apa namanya? Semakin landai gitu lah ya, semakin landai sampai akhirnya dia nggak akan bisa naik lagi. Nah, ini kita sebut sebagai transport maksimum gitu. Nah, jadi ketika seluruh banding saya terpakai tadi itu ya. Jadi kalau misalnya udah terpakai semua, dia bakal yang mengalami yang namanya saturasi atau jenuh yang kita sebut sebagai keadaan transport maksimum gitu. Kemudian kalau misalnya ditanya kira-kira lebih efisien yang mana antara carrier mediated transport dengan simple diffusion gitu. Lebih banyak transportnya itu lebih tinggi yang mana gitu. Itu tergantung, tergantung sama konsentrasinya. Pada konsentrasi rendah, kita bisa lihat lebih banyak yang bisa ditransport dengan carrier mediated transport, dengan protein carrier. Tapi ketika si protein carriernya ini sudah tersaturasi, udah jenuh, maka dia udah nggak bisa transport lebih banyak lagi. Maka simple diffusion yang akan lebih banyak melakukan transportnya itu. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama tadi. Pertama adalah difusi sederhana, termasuk dalam em, transport yang menuruni gradien konsentrasi. Gitu. Nah, difusi ini sebenarnya itu terjadi akibat pergerakan yang acak dari molekul-molekul ini. Jadi setiap molekul ini memiliki probabilitas yang sama buat dia bisa menembus membran, kayak gitu. Nah, karena yang konsentrasinya lebih tinggi ini molekulnya lebih banyak, maka kelihatannya bakal lebih banyak molekul yang berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah sana. Makanya dia bisa menuruni gradien konsentrasi itu. Melewati membran ini, cuma karena dia kalah jumlah gitu. Jadi nggak kelihatan kalau dia juga gerak gitu. Yang kelihatan gerak adalah yang di sini bakal pindah ke yang konsentrasinya lebih rendah gitu. Dan pergerakan ini bakal berakhir ketika kedua larutan punya konsentrasi yang sama. Sebenarnya bukan berakhir, sebenarnya tetap mereka saling melewati membran sel itu. Cuma karena konsentrasinya udah sama, jadi misalnya kita ukur antara larutan yang A sama larutan yang B, itu pasti si jumlah ini sama gitu. Karena tadi lagi-lagi dia punya probabilitas yang sama buat melewati membran. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi itu, mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama adalah gradien konsentrasi. Nah, kita lambangkan sebagai delta C atau Ca dikurangi Cb gitu. Konsentrasi di larutan A dikurangi konsentrasi di larutan B. Gradien konsentrasi itu adalah perbedaan konsentrasi antara kedua larutan. Dan di persamaan yang nanti ada di bawah ini kita menggunakan satuannya adalah miligram per mililiter. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien partisi. Jadi koefisien partisi ini adalah kelarutan zat di lemak relatif terhadap kelarutan di air. Ingat yang tadi aku jelasin di konsep bahwa zat-zat yang larut lemak itu bakal lebih mudah buat melewati membran dibandingkan zat-zat yang larut air. Jadi semakin tinggi koefisien partisinya, berarti kelarutan zat di lemaknya itu lebih tinggi daripada kelarutan di airnya. Maka dia akan semakin mudah buat melewati membran sel.
Kemudian koefisien difusi. Koefisien difusi ini kayak memperhitungkan ukuran molekul sama viskositas pelarutnya. Kalau ukuran molekulnya lebih kecil, maka eh, koefisien difusi ini nilainya akan semakin besar gitu. Jadi dia akan semakin mudah buat melewati si membran. Kemudian viskositas pelarut. Jadi viskositas itu kan kayak keenceran gitu, keenceran pelarutnya. Kalau pelarutnya semakin encer, maka dia akan semakin mudah juga buat melewati membran. Gitu. Kemudian ada faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Ya, jadi luas permukaan ya simpel aja permukaan yang tersedia buat si molekul-molekul ini melakukan difusi. Gitu. Jadi semakin besar luas permukaannya maka difusinya juga akan semakin besar. Yang terakhir adalah ketebalan membran. Kalau misalnya membrannya semakin tebal, tentunya difusi itu akan semakin terhalang gitu ya, semakin lambat gitu kalau membrannya tebal. Tapi kalau membrannya tipis, maka akan semakin cepat difusinya. Nah, ini dari faktor-faktor ini, maka kita bisa merumuskan dua besaran, yaitu permeabilitas. Permeabilitas ini adalah K dikali D, K-nya tadi adalah koefisien partisi, dan juga D-nya adalah koefisien difusi, dibagi delta X. Logis aja karena semakin besar K, maka permeabilitas semakin besar. Gitu. Semakin dia larut di lemak, maka dia akan semakin mungkin buat melewati si membran sel. Kemudian yang diffusion koefisien tadi yang udah aku jelasin, bahwa semakin kecil ukuran molekulnya dan semakin encer larutannya, dia juga bakal eh, semakin mungkin untuk melewati membran sel. Sebaliknya, ini karena dia kebalikan ya, ketebalan membran ini, maka semakin kecil membrannya, maka dia akan semakin mungkin buat melewati si membran. Ya, gitu. Kemudian dari permeabilitas ini kita juga bisa menghitung yang namanya net diffusion rate. Jadi ini kayak laju difusinya, gitu. Yaitu adalah permeabilitas dikalikan dengan luas permukaan dikalikan dengan gradien konsentrasi. Jadi semakin tinggi permeabilitas maka laju difusinya akan semakin tinggi. Semakin luas permukaannya, laju difusinya akan semakin tinggi. Semakin besar gradien konsentrasinya, maka laju difusinya akan semakin tinggi. Oke, kita bisa lanjut. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang non-elektrolit ya, di mana dia yang mempengaruhi itu adalah, yang paling besar adalah gradien konsentrasinya. Di elektrolit ini juga dipengaruhi sama gradien konsentrasi dalam bentuk perbedaan potensial gitu. Jadi, perbedaan potensial itu kalau misalnya di elektrolit itu adalah perbedaan konsentrasinya itu karena dia memiliki muatan gitu. Makanya si konsentrasi ini dia akan membentuk potensial atau membentuk tegangan gitu. Jadi dia bakal bergerak lebih cepat ke daerah dengan muatan yang berlawanan ya. Jadi ingat kalau misalnya positif dan negatif itu saling tarik menarik dan positif positif itu akan saling tolak menolak gitu. Jadi dia bakal lebih cepat untuk bergerak ke daerah dengan muatan yang berlawanan dan lebih lambat ke daerah dengan muatan yang sejenis. Kemudian yang berikutnya adalah potensial difusi, dia ya tetap aja dia akan menuruni gradien konsentrasinya. Gitu. Contohnya ya, natrium gitu. Yang natrium Na plus itu kan dia lebih banyak tadi di ECF ya dibanding dengan ICF. Gitu. Jadi em, si natrium ini karena konsentrasinya dia akan bergerak dari ECF ke ICF secara difusi. Tetapi karena tadi si ECF-nya ini mulai ditinggalkan sama natrium, maka dia akan menjadi lebih negatif. Karena tadi natrium itu membawa muatan yang positif gitu. Nah, karena dia negatif, si ECF-nya ini semakin negatif, si natriumnya ini bakal ada juga gaya yang membuat dia narik kembali ke daerah asalnya gitu. Nanti kita akan belajar itu di potential equilibrium. Oke, mungkin kalau yang elektrolit itu aja, mungkin nanti kita bakal bahas lebih banyak di potential equilibrium dan potential difusi. Berikutnya adalah tentang difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi ini dia sama aja kayak difusi sederhana, menuruni gradien konsentrasinya, tapi bedanya adalah dia menggunakan carrier, sehingga dia pastinya juga ikut tiga prinsip tadi, yaitu saturation, stereospecificity, sama competition. Di mana contohnya di sini adalah pada GLUT4 yang ada pada jaringan otot dan juga jaringan lemak. Nah, di sini ada bacaan dari Costanzo tentang GLUT4. Ya. Dan di sini kita bisa lihat dari bacaan ini kita bisa lihat ketiga sifat tadi, saturation, stereospecificity, sama competition-nya. Coba.
kita lihat. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang warna biru, nih, transport glukosa itu bisa terjadi selama em, konsentrasi glukosa di darah itu lebih tinggi daripada konsentrasi glukosa di dalam sel. Gitu. Kemudian juga apabila ini kariernya itu tidak tersaturasi, tidak jenuh, gitu. Itu adalah prinsip saturation. Kemudian yang merah ini, monosakarida lain, misalnya degalaktosa, 3-O metil glukosa dan fluorisin, itu menginhibisi transport dari glukosa. Jadi dia bersifat sebagai competition-nya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ada stereoisomer seperti L-glucose itu yang nggak dikenali sama kariernya ini. Jadi dia nggak bisa ditransport. Itu adalah prinsip yang stereospecificity. Jadi dia harus yang pas sama si kariernya. Gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas yang transport-transport yang menurun nih gradien konsentrasi. Sekarang kita bakal bahas transport yang menaiki gradien konsentrasi. Pertamanya adalah transport aktif primer. Ya, jadi di mana semua transport aktif itu bakal ada zat yang bergerak melawan gradien konsentrasinya. Jadi dari konsentrasi yang terendah ke konsentrasi yang tinggi. Itu. Nah, untuk semua transport aktif itu dia bakal menggunakan energi metabolik dalam bentuk ATP. Nah, ATP-nya ini berasal dari hidrolisis gitu. Eh, Energinya ini berasal dari hidrolisis ATP gitu. Jadi ATP bakal terhidrolisis menjadi ADP dan juga fosfat inorganik. Nah, ketika dia terhidrolisis ini, ikatan antara fosfat kedua sama ikatan fosfat ketiganya itu dia bakal mengeluarkan energi gitu. Karena dia merupakan reaksi yang eksergonik. Nah, perbedaan dari transport aktif primer dan sekunder adalah bahwa untuk transport aktif primer ini, dia energinya ini benar-benar digunakan buat transporternya yang memindahkan si zat dengan melawan gradien konsentrasinya. Sedangkan pada transport aktif sekunder itu nanti dia digunakan untuk membentuk gradien konsentrasi, bukan buat memindahkannya. Gitu. Kemudian kita bakal bahas contohnya ya. Contohnya di sini untuk transport aktif primer itu adalah pompa natrium kalium atau NaK-ATPase yang ada di semua membran sel, kemudian ada pompa kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma dan juga retikulum endoplasma, kemudian juga ada pompa hidrogen dan kalium yang ada di sel parietal lambung sama sel tubulus ginjal. Oke, untuk ya, ini aku bakal bahas lebih spesifik tentang pompa natrium kalium, soalnya penting banget karena dia berperan dalam berbagai proses nantinya ya. Oke. Jadi, karena dia termasuk dalam transport aktif primer ya, dia bakal melawan gradien konsentrasi dari Na sama K, gitu, dari natrium sama kalium. Kita ingat-ingat bahwa natrium itu lebih banyak ada di luar sel, jadi konsentrasinya lebih banyak di luar sel, gitu. Makanya dia akan dipompa menuju ke konsentrasinya lebih banyak, yaitu ke luar sel juga. Biasanya sejumlah 3 ion natrium yang dipompa. Sedangkan kalau ion kaliumnya, kan dia lebih banyak di ICF, banyak di dalam sel, maka dia untuk transport aktif primer itu juga akan dipompa menuju ke dalam selnya juga gitu, menuju ke tempat yang lebih banyak ionnya gitu. Biasanya sejumlah 2 ion. Nah, karena ada 3 ion yang dipompa keluar dan 2 ion yang dipompa masuk, maka akan terjadi yang namanya terjadi yang namanya perbedaan potensial atau bisa disebut juga transport ini adalah transport yang elektrogenik karena dia membentuk perbedaan potensial gitu. Nah, ini adalah cara kerja dari pompanya sendiri. Ya, jadi pertama si NAK-ATPase itu sebenarnya berupa enzim ya. Dia itu sebuah enzim dan dia itu memiliki kayak dua fase gitu, dua keadaan. Ada E1 state, ada E2 state gitu. Di mana E1 state-nya ini dia bakal menghadap ke dalam sel. Nah, E1 state-nya ini dia bakal berikatan dengan ATP. Nah, setelah dia terikat dengan ATP ini, dia bakal ngikat 3 ion natrium. Setelah dia ngikat 3 ion natrium ini, si ATP-nya bakal terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat inorganik. Di mana fosfat inorganik ini tetap dia nyambung sama si enzimnya ini, sama si NAK-ATPase-nya tadi. Nah, ketika dia udah nyambung sama fosfat ini, dia bakal berubah.
Jadi fosfatnya ini yang bakal mengubah dia menjadi keadaan itu gitu. Dimana itu ini istilahnya dia kayak membalik gitu. Dia bakal menghadap ke cairan ekstrasel. Nah, ketika dia udah menghadap ke cairan ekstrasel ini, si natriumnya tadi lepas. Dan sebagai gantinya kaliumnya ini bakal terikat ke enzimnya tadi. Gitu. Setelah dia terikat, si uh, um, enzim ini juga bakal terikat lagi di dalamnya sama ATP. ATP yang baru. Tadi kan ATP udah terhidrolisis, jadi bakal ada ATP yang baru yang bakal ngikat si enzimnya tadi. Sehingga ATP-nya ini bakal mengubah dia lagi menjadi keadaan E1, baru dia mengeluarkan si potasiumnya tadi dan gitu lagi seterusnya. Gitu. Jadi yang mungkin um, konsepnya adalah S1 ini dia bisa menjadi S1 apabila dia bisa menjadi I1 kalau misalnya dia terikat sama ATP dan yang bisa yang mengubah dia ke kondisi itu adalah kalau misalnya ATP-nya terhidrolisis dan dia terikatnya sama fosfat gitu. I1 dia menghadap ke ICF sedangkan itu dia menghadap ke ECF gitu. Dan ini ada obat ya molekul-molekul tertentu yang bisa menghambat si pompa ini yang namanya adalah cardiac glycosides itu misalnya adalah obat digoxin itu yang merupakan penghambat dari NAK-ATPase. Oke, berikutnya adalah tentang pompa kalsium. Jadi pompa kalsium itu dia ada dua jenis, ada yang namanya PMCA, dia adanya di membran sel dan dia itu tugasnya adalah dia memompa satu ion kalsium ke ECF. Karena tadi ya, kalsium itu lebih banyak di ECF daripada di ICF, lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel gitu. Makanya dia bakal dipompanya ke luar sel. Kemudian yang kedua adalah serka. Serka ini adanya di retikulum sarkoplasma sama di retikulum endoplasma. Di mana kita tahu bahwa retikulum sarkoplasma dan retikulum endoplasma ini merupakan gudang dari kalsium gitu. Istilahnya dia tempat penyimpanan kalsium. Otomatis di dalamnya itu bakal ada banyak banget kalsium. Dan karena dia merupakan transport aktif primer ya, dia bakal memompa supaya kalsium ini bisa masuk ke gudangnya gitu, bisa masuk ke tempat yang lebih banyak kalsiumnya gitu. Dan dia memompa sejumlah 2 ion kalsium. Secara mekanisme kerja dia mirip sama NAK-TPase, jadi untuk mekanisme kerjanya nggak usah terlalu dipelajarin gitu. Yang terakhir adalah pompa proton gitu. Dia adanya di mukosa lambung ini yang cukup terkenal karena dia bisa membuat lambung ini menjadi mah kayak gitu. Dia memompa si H plus ya, ion hidrogen dari ICF ke lumennya lambung sehingga karena H plus ini sifatnya adalah asam, dia akan mengasamkan isi lambung gitu karena dia dipompa ke arah lumennya. Oke, berikutnya adalah tentang transport aktif sekunder. Nah, transport aktif sekunder ini yang menarik adalah dia itu ada 2 atau lebih zat yang ditransport gitu. Di mana salah satu zatnya itu akan bergerak menuruni gradien konsentrasinya, dan salah satunya akan bergerak menaiki gradien konsentrasinya. Contohnya, bukan contoh ya, kayak yang paling umum buat dia menuruni gradien konsentrasi itu adalah ion natrium. Gitu. Dan pergerakan yang menuruni ini, dia bakal menyediakan energinya buat yang naikin, buat yang menaiki gradien konsentrasi. Di mana energi metabolik dalam bentuk ATP itu digunakan buat membentuk si gradien Na-nya ini. Jadi mungkin jelasin prosesnya ya. Jadi natrium itu kan lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel ya. Jadi kita berusaha untuk menjaga itu tetap ada gitu. Menjaga supaya natrium itu tetap lebih banyak di luar sel dan tetap lebih sedikit di dalam sel. Maka dari itu kita menggunakan ATP dengan cara yang tadi NAK-ATPase itu buat membentuk gradien natriumnya supaya dia tetap lebih banyak di luar sel dan lebih sedikit di dalam sel. Nah, karena natriumnya itu lebih banyak di luar sel tadi, dia secara apa ya, secara kayak instingnya aja dia bakal menuju ke daerah yang lebih sedikit gitu melalui difusi sederhana gitu atau difusi terfasilitasi. Nah, di mana ada suatu transporter yang dia punya binding site buat natrium dan molekul yang lain gitu. Nah, binding site-nya ini yang bisa kayak digunakan buat mentransport bentar. Jadi kayak transporternya ini dia punya binding site buat natrium sama zat yang lain gitu. Nah, karena dia butuh natrium
serta zat yang lain buat ditransportkan ini, maka dua-duanya harus terikat gitu. Jadi istilahnya natrium ini kayak membantu buat zatnya tersebut melawan gradien konsentrasinya gitu. Ada dua jenis, ada yang kotransport atau simport ya, di mana kedua zatnya ini bergerak ke arah yang sama. Sedangkan kalau counter transport atau antriport ini, kedua zatnya bergerak ke arah yang berlawanan. Oke, kita langsung lihat contohnya aja. Nah, jadi di sini ada yang namanya SGLT. Eh, Ada namanya SGLT, yaitu transporter dari natrium sama glukosa. Ya, jadi natrium ini kan lebih banyak ada di luar sel, ya. Karena dia lebih banyak ada di luar sel, dia bakal ditangkap oleh si SGLT ini buat dia membantu transport glukos. Glukos ini dia lebih banyak di dalam sel gitu. Jadi di dalam sel lebih banyak, di luar sel lebih sedikit, maka dia kalau misalnya bergerak ke dalam sel itu adalah melawan gradien konsentrasinya gitu. Jadi si natrium ini dia bakal membantu si glukosa buat berjalan melewati ini, melewati membrannya. Karena apa? Karena transporternya ini membutuhkan natrium gitu. Transporternya ini membutuhkan natrium biar dia bisa gerak gitu. Nah, em, lagi-lagi karena eh, mereka bergerak dari ECF ke ICF, maka mereka akan bergerak secara kotransport gitu. Mereka akan bergerak secara satu arah gitu. Baik dari natrium maupun dari glukosa. Tapi bedanya kalau natrium dari luar ke dalam dia itu menuruni gradien konsentrasi, sedangkan kalau glukosa dari luar ke dalam dia menaiki gradien konsentrasi gitu. Lanjut ke yang satunya, yaitu yang counter transport, di mana ini kebalikannya mereka akan bergerak berlawanan gitu. Jadi si natrium itu sama aja konsepnya natrium itu. Jadi natrium bakal dipompa supaya dia lebih banyak di luar sel. Supaya kalau misalnya dia ada di luar sel lebih banyak, dia bakal ditangkap sama si transporternya ini, sehingga dia bakal bisa membantu transport dari kalsium. Kalsium itu lebih banyak di luar, ya, daripada di dalam. Nah, karena lebih banyak di luar daripada di dalam, maka dia akan bergerak dari dalam keluar melalui transport aktif sekunder ini tadi, dan dibantu oleh natrium. Gitu. Jadi konsepnya adalah bahwa keduanya ini memenuhi prinsip dari transport aktif, yaitu transport aktif sekunder, yaitu salah satu, yaitu natriumnya itu bergerak menuruni gradien konsentrasi, sedangkan kalsiumnya itu bergerak melawan gradien konsentrasi. Sedangkan mereka juga memenuhi konsep dari counter transport atau antiport, di mana si natrium ini dia bergerak dari luar ke dalam, sedangkan kalsiumnya dari dalam keluar gitu. Makanya dia disebut sebagai counter transport. Ya, jadi aku ulangi lagi, natriumnya bergerak dari ECF ke ICF secara downhill atau menuruni gradien konsentrasi, sedangkan kalsiumnya bergerak dari ICF ke ECF secara uphill atau menaiki gradien konsentrasi. Itulah counter transport. Kalau yang co-transport tadi, dua-duanya sama-sama dari ECF ke ICF, tapi yang satunya downhill, satunya uphill, kayak gitu. Nanti pokoknya teman-teman bisa tahu dari yang tadi aku sebutin ya, ion-ion apa aja yang dominan ada di ECF sama yang ada di ICF, nanti teman-teman harusnya bisa buat menalar yang ini gitu. Oke, berikutnya kita bakal bahas tentang osmosis. Jadi osmosis ini simpelnya adalah pergerakan air gitu. Tadi kan kita membahas tentang pergerakan dari zat-zat terlarutnya. Sedangkan osmosis adalah pergerakan airnya melewati membran semipermeabel. Nah, sebenarnya osmosis ini terjadi karena perbedaan tekanan osmotik gitu. Nah, karena tekanan osmotik ini nanti faktornya adalah perbedaan konsentrasi, jadi perbedaan konsentrasi ini juga ikut mendorong terjadinya osmosis. Kemudian prinsipnya adalah air itu bergerak dari tekanan osmotik yang rendah ke tekanan osmotik yang tinggi. Ingat tadi tekanan osmotik itu dipengaruhi sama konsentrasi. Jadi tekanan osmotik yang rendah itu sama dengan konsentrasinya rendah gitu. Ya, maksudnya konsepnya sama gitu. Konsentrasinya rendah. Nah, kalau konsentrasinya rendah itu kan berarti bahwa airnya tuh banyak gitu kan. Airnya banyak. Jadi kita harus membuat dia supaya konsentrasinya sama dengan menggerakkan airnya. Maka airnya ini harus bergerak dari yang tempatnya banyak ke tempatnya yang sedikit gitu. Oke, berikutnya tentang tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Jadi
prinsip yang dulu aku hafalin gitu adalah bahwa tekanan osmotik ini menjaga agar air itu tetap berada di kompartemennya. Sedangkan tekanan hidrostatik itu mendorong air keluar dari kompartemennya gitu. Hmm. Jadi kedua tekanan ini, kedua gaya ini tuh saling berlawanan gitu. Kemudian tekanan osmotik itu nanti bergantung pada dua hal, yaitu konsentrasi zat terlarut sama apakah zat tersebut dapat melewati membran. Nah, ini adalah rumus dari tekanan osmotik gitu. Jadi tekanan osmotik itu sama dengan G. G itu adalah jumlah partikel yang terdisosiasi. Kemudian C adalah konsentrasinya. Kemudian sigma ini itu adalah koefisien refleksi. Kemudian R adalah konstanta gas dan T adalah suhu mutlak. Nah, di mana di sini koefisien refleksi itu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Kalau misalnya koefisien refleksinya 1, maka membran itu benar-benar impermeable terhadap zat. Sehingga hanya benar-benar air yang bisa melewati. Gitu. Makanya kalau misalnya koefisien refleksinya 1, maka air ini akan tekanan osmotiknya akan semakin tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah koefisien refleksinya itu kalau misalnya sama dengan 0, maka kebalikannya, membrannya itu bebas dilalui sama zat. Gitu. Jadi tekanan osmotiknya bakal berkurang. Atau misalnya dikalikan gini ya, dia nggak punya tekanan osmotik gitu. Kemudian yang terakhir kalau misalnya koefisien refleksinya di antara 0 sama 1. Nah ini berarti membrannya itu semi permeable terhadap zat. Jadi zatnya bisa gerak dan airnya juga bisa gerak. Kayak gitu. Kalau misalnya kedua larutan memiliki tekanan osmotik yang sama, kita sebut sebagai isotonik. Yang kalau misalnya tekanan osmotiknya lebih rendah, itu hipertonik, dan yang lebih tinggi adalah yang hipertonik. Nah, jadi air tadi secara prinsipnya di osmosis ya bahwa dia akan bergerak dari tekanan osmotik yang lebih rendah, yang hipotonik ke hipertonik gitu. Jadi dia berpindah supaya yang di hipertonik ini konsentrasinya itu bisa berkurang kayak gitu. Oke, tentang transport membran udah selesai. Yang berikutnya adalah tentang potensial difusi dan potensial equilibrium. Nah, jadi yang pertama bakal aku bahas adalah tentang kanal ion. Jadi kanal ion itu layaknya kayak sebuah gerbang kayak gini ya. Jadi seluruh bentukannya ini adalah kanal ion. Kemudian kanal ion ini bisa terbuka dan tertutup karena ada pintunya ini ya. Pintunya ini yang kita sebut sebagai gate atau gerbang ya. Kemudian pintunya ini dia bisa membuka sama menutup karena apa? Karena ada sensornya yang memerintahkan dia untuk oke kamu sekarang nutup atau oke kamu sekarang buka. Kayak gitu. Jadi kanal ion itu sebenarnya adalah protein integral yang ada di membran sel. Gitu. Dan dia itu selektif. Dia itu hanya memungkinkan ion yang spesifik yang untuk melewati dia. Berdasarkan ukuran sama muatan kanal ion. Jadi kalau misalnya anggapannya gerbangnya kecil gitu. Masa misalnya ada mobil gitu. Misalnya membrannya kecil, mobil yang besar tuh nggak bakal bisa masuk. Kayak gitu. Dan dia itu dikontrol oleh gerbang, ya. Yang gerbang ini dikontrol oleh sensor. Ada yang sensornya itu berupa tegangan, gitu. Misalnya kanal natrium itu ada yang dia membuka pada tegangan tertentu, gitu. Dan yang kedua adalah eh, dikontrol sama second messenger. Misalnya adalah siklik AMP yang merupakan salah satu komponen eh, second messenger yang ada dalam sel, gitu. Kemudian ligand gated ion channel, gitu yang dia bisa membuka kalau misalnya ada suatu ligan atau suatu molekul gitu yang nempel yang dikenali oleh reseptornya. Misalnya adalah asetilkolin gitu. Asetilkolin itu bisa ditangkap oleh reseptor biar dia bisa membuka kanal kalsium itu. Dan di sini kita juga mengenal yang namanya konsep konduktansi, di mana konsep konduktansi ini adalah kayak seberapa mungkin kanal ion itu terbuka. Jadi seberapa istilahnya apa ya? Seberapa mungkin dia kebuka gitu, seberapa besar kemungkinan dia buat dilewatin sama ion gitu. Nah, berikutnya aku bakal bahas tentang potensial difusi, di mana pada potensial pada difusi untuk elektrolit ini tetap partikel itu bakal berdifusi menuruni gradien konsentrasi. Sehingga karena dia bermuatan, dia bakal membentuk beda potensial di sepanjang membrannya. Ya, misalnya tadi natrium gitu. Natrium itu dia muatannya positif. Kalau misalnya dia berjalan dari ECF ke ICF, dia bakal membentuk potensial gitu. Sehingga yang di
ECF ini dia akan semakin negatif, sedangkan yang di ICF dia akan semakin positif karena dia bergeraknya dari ECF ke ICF kan, kayak gitu. Beda lagi kalau misalnya klorin. Klorin itu tadi potensialnya adalah negatif, sedangkan dia itu lebih banyak di luar sel gitu. Jadi dia bakal bergerak dari luar ke dalam membentuk potensial yang negatif kayak gitu. Karena dia membawa muatan yang negatif kayak gitu. Dan potensial difusi ini hanya bisa terbentuk kalau misalnya membran itu permeabel terhadap ion gitu. Jadi seberapa besar pun gradien konsentrasinya antara luar sama dalam, kalau misalnya membran itu nggak permeabel, ya udah nggak kebentuk potensial difusi karena ionnya nggak bergerak gitu, nggak ada muatan yang bergerak gitu. Kemudian untuk nilai potensial difusi ini dia bergantung sama besarnya gradien konsentrasinya dan kita ukur dalam milivolt. Sedangkan untuk tandanya positif atau negatif itu bergantung sama tadi muatan dari ion yang berdifusi. Kalau misalnya positif ya kalau misalnya natrium positif ya berarti dia potensialnya adalah positif, gitu. Potensial difusinya adalah positif. Oke, lanjut kepada potensial equilibrium. Jadi ingat bahwa tadi dia itu bisa bergerak karena perbedaan konsentrasi, gitu. Yang dimana perbedaan konsentrasi ini akan menyebabkan perbedaan potensial. Nah, setelah dia difusi, kecepatan difusinya itu bakal melambat hingga berhenti. Karena apa? Karena tadi perbedaan konsentrasinya kan semakin kecil kan, kalau misalnya udah berdifusi gitu. Dia bakal semakin melambat sampai dia berhenti. Nah, potensial equilibrium itu adalah potensial difusi yang dia tepat menyeimbangkan difusi berdasarkan gradien konsentrasi. Konsepnya kayak gimana? Yang tadi sudah sempat aku jelasin juga bahwa misalnya ada natrium di ECF sama natrium di ICF gitu ya. Nah, natrium itu akan bergerak menuruni gradien konsentrasinya. Jadi dia bakal bergerak dari luar ke dalam. Nah, karena dia itu bergerak dari luar ke dalam, maka ingat bahwa di luarnya tadi dia bakal semakin berkurang nih positivitasnya gitu. Dan negativitasnya semakin bertambah. Maka akan ada gaya yang dia mendorong lagi buat menyeimbangkan tadi. Menyeimbangkan supaya em, karena tadi bukan menyeimbangkan ya karena potensial positif sama negatif itu kan saling menarik gitu jadi bakal ditarik lagi gitu karena negativitasnya bertambah di luar sel tadi itu. Nah, ketika equilibrium ini gaya pendorongnya antara konsentrasi dengan gaya pendorong akibat beda potensial ini bakal sama dan saling berlawanan gitu. Jadi tadi ya dia kan ada dua faktor. Pertama karena dia difusi berdasarkan konsentrasinya, dia bergerak karena konsentrasinya. Yang kedua dia bergerak karena beda potensialnya. Nah, ketika equilibrium, gaya yang mendorong dia untuk bergerak berdasarkan konsentrasi dan yang berdasarkan beda potensial itu bakal sama dan saling berlawanan, saling kayak mengcancel satu sama lain gitu. Sehingga nggak bakal terjadi difusi lagi. Ya, jadi akan seimbang kayak gitu. Dan ini dinyatakan sebagai persamaan Nernst atau Nernst equation gitu. Eh, kita bisa lihat di sini dia kayak menghitung potensial equilibrium pada perbedaan konsentrasi tertentu gitu. Dan dia juga ikut mempertimbangkan muatannya tadi karena dia juga berperan dalam potensial difusinya yaitu dalam Z ini. Ya, Z adalah charge on the ion gitu. Jadi untuk natrium ya +1, untuk kalsium ya +2 gitu. Nah, apabila perbedaan potensialnya itu lebih tinggi daripada potensial dari equilibrium, maka difusinya akan berjalan sesuai perbedaan potensial. Ya, maksudnya gimana? Tadi kan ada dua gaya yang saling mengcancel gitu. Kalau misalnya dia terjadi equilibrium gitu. Tapi kalau misalnya dia enggak gaya itu enggak sama besar ya, kita kan bisa memperhitungkan ini dia bakal bergeraknya itu berdasarkan si gradien atau berdasarkan perbedaan potensial gitu. Misalnya tadi natrium ya, natrium dia secara gradien konsentrasi dia bakal bergerak dari ECF ke ICF. Tapi kalau secara perbedaan potensial dia bakal bergerak dari ICF ke ECF gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak dalam keadaan equilibrium, maka pasti dia akan bergerak ke salah satu arah tertentu gitu. Nggak karena nggak equilibrium gitu, karena nggak sama gitu maka dia akan cenderung bergerak ke salah satu sisi kayak gitu. Nah, kalau misalnya perbedaan potensialnya itu lebih tinggi daripada potensial equilibrium, ya jadi perbedaan potensialnya dia bakal bergerak berdasarkan perbedaan potensialnya. Tapi kalau perbedaan potensialnya itu lebih rendah daripada potensial equilibrium, dia akan berjalannya sesuai dengan perbedaan konsentrasi. Gitu misalnya natrium gitu. Potensial equilibriumnya sama dengan misalnya
positif 65, positif 65 milivolt gitu. Tapi misalnya pada suatu keadaan tertentu perbedaan potensialnya itu menjadi plus 70 milivolt gitu. Jadi dia bakal bergeraknya itu sesuai dengan perbedaan potensialnya, yaitu dari dalam keluar gitu. Dan juga yang seterusnya. Berikutnya adalah tentang driving force dan arus ion gitu. Jadi driving force itu tadi yang sudah aku sebutin ya tentang em, gaya-gaya yang menyebabkan si ion-ion ini bergerak gitu. Ada dua tadi ya. Ada perbedaan konsentrasi sama perbedaan potensial gitu. Di mana driving force-nya ini bisa kita hitung sebagai potensial membran dikurangi dengan potensial equilibrium gitu. Misalnya driving force-nya ini negatif ya. Kalau misalnya ini negatif, berarti kan si potensial equilibrium itu lebih besar gitu kan em, daripada potensial membrannya. Jadi dia kayak menganggap bahwa si selnya ini dia itu negatif, gitu, terlalu negatif gitu. Maka eh, sebagai kompensasinya dia bakal memperbolehkan kation buat masuk ke sel dan anion buat keluar dari sel gitu. Karena dia tadi menganggap bahwa selnya itu terlalu negatif gitu. Maka sebagai kompensasinya harus dibuat lebih positif. Sebaliknya kalau misalnya driving force-nya itu positif ya, jadi potensial membrannya ini lebih besar daripada potensial equilibrium ya, dia bakal eh, menganggap bahwa selnya ini terlalu positif gitu. Maka dia akan dibuat semakin negatif, yaitu dengan membuat kationnya keluar dari sel dan anihnya bakal memasuki sel. Tuh. Kemudian arus ion itu simpelnya adalah dia pergerakan ion melewati membran sel karena tadi ada driving force dan juga ada konduktansi. Konduktansi tadi apa adalah seberapa mungkin buat si kanal ion itu terbuka gitu. Jadi konduktansi ini sebenarnya adalah kebalikan dari resistensi gitu. Jadi kalau resistensi kan semakin besar maka dia akan semakin nggak mungkin, semakin terhambat gitu. Tapi kalau konduktansi semakin besar dia semakin mungkin. Nah, ini adalah rumus yang mungkin teman-teman juga udah pernah lihat pada hukum Ohm gitu. Jadi, I-nya itu adalah arusnya, G-nya itu adalah konduktansi atau eh, kebalikan dari resistensi ya. Kalau resistensi kan R gitu. Ini kan G gitu. Eh, Kalau misalnya resistensi itu jadinya G itu sama dengan 1 R gitu. Ya, jadi G sama dengan 1 R. Kalau misalnya di hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R. V-nya adalah beda potensialnya. Di sini kita lambangkan sebagai EM dikurangi EX. Ya, potensial membran dikurangi dengan potensial equilibrium. Gitu. Em, Ya ini eh, rumus yang mirip sama hukum Ohm. Gitu. Kemudian arah arus ion itu sama dengan arah dari driving force-nya. Yang terakhir adalah tentang potensial membran istirahat. Ya, jadi potensial membran istirahat itu adalah potensial yang ada di membran sel ketika dia itu nggak lagi dikasih potensial aksi gitu. Jadi di mode dia lagi istirahat gitu, lagi nggak ada potensial aksi yang merangsang si sel ini buat berbeda, berpindah gitu konsentrasinya, konsentrasi potensialnya gitu, buat berubah potensialnya gitu. Nah, biasanya potensial membran istirahat ini berkisar dari -70 sampai -80 milivolt, di mana yang ini berarti adalah potensial yang ada di intraseluler relatif terhadap potensial yang ada di ekstraseluler. Jadi kalau misalnya ada membran dengan potensial istirahat -70, itu berarti di dalam sel itu lebih negatif 70 milivolt terhadap yang di luar sel, kayak gitu. Kemudian eh, ini bisa juga kita em, ukur sebagai chord conductance equation gitu. Jadi di mana kita menghitung potensial equilibrium setiap ion dengan konduktansi relatifnya. Di mana GT ini adalah konduktansi total dari semua ion, sedangkan GK plus kemudian GNA plus ini adalah konduktansi yang relatif dari setiap ionnya. Nah, pada saat istirahat biasanya membran itu paling permeabel terhadap kalium sama klorin gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau si kaliumnya sama klorinnya itu dia itu bakal konduktasi relatifnya itu bakal lebih tinggi gitu. Karena paling permeabel tadi ya.
Nah, maka dari itu, karena dia konduktasi relatifnya paling tinggi, maka potensial membran istirahat itu mendekati potensial equilibrium dari kalium dan juga klorin. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk materi potensial membran istirahat juga udah selesai. Jadi em, untuk materiku udah aku sampaikan lima-limanya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu, karena habis ini bakal ada beberapa latihan soal. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke latihan soal dulu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku ambil dari bukunya Kosanzo juga ini. Untuk yang soal pertama itu adalah tentang beda potensial gitu. Jadi eh, dari solution A ya, larutan A itu mengandung 100 milimolar dari NaCl, sedangkan yang B itu mengandung 10 milimolar dari NaCl. Dan membran yang memisahkan itu permeabelnya terhadap Cl aja, tapi nggak terhadap Na gitu. Gimana orientasi dari beda potensialnya yang akan terbentuk di sepanjang membrannya. Jadi kalau pembahasannya di sini ya. Jadi ion yang berdifusi kan tadi kan cuma Cl aja, cuma klorin aja. Gitu. Jadi kita hanya mempertimbangkan dari klorinnya kayak gitu. Nah, konsentrasi klorin di larutan A itu kan lebih banyak daripada di larutan B ya. Yang di A tadi kan 100 milimolar, sedangkan yang di B kan 10 gitu. Berarti dia akan berdifusi dari A ke B gitu. Sehingga karena si klorin ini dia membawa apa namanya muatannya negatif, maka potensial di B ini akan semakin negatif, sedangkan potensial di A akan semakin positif. Kayak gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya ini tentang osmolaritas ya. Jadi osmolaritas dari 50 milimol per liter CaCl2 itu paling mendekati sama yang mana dari bawah ini? Apakah yang 50 milimol per liter NaCl, 100 milimol per liter urea, 150 milimol per liter NaCl, atau 150 milimol per liter urea? Gitu. Jadi untuk bahasanya untuk CaCl2 ini dia bakal terdisosiasi gitu menjadi Ca2+ dan 2 Cl min. Sehingga kalau misalnya kita hitung dia kan ada satu Ca dan 2 Cl ini. Ada 3 ion gitu. Sehingga osmolaritasnya bisa kita hitung tadi ya. Jumlah partikelnya 3 dikali dengan konsentrasinya yaitu 50. Yaitu sama dengan 150 miliosmol per liter gitu. Dan udah kita pegang ini, kemudian kita hitung satu-satu yang lainnya. NaCl itu dia akan terdisosiasi menjadi Na dan Cl. Ada dua partikel gitu. Sehingga untuk osmolaritasnya adalah 2 dikali 50, yaitu sama dengan 100 miliosmol per liter. Kemudian kalau urea itu dia merupakan zat yang non elektrolit gitu. Sehingga dia em, te- untuk jumlah partikelnya tetap satu gitu. Dia nggak akan terdisosiasi gitu. 1 dikali 100 yaitu sama dengan 100 miliosmol per liter. Kemudian yang berikutnya, NaCl tadi ada dua partikel ya. Dua partikel dikalikan dengan konsentrasinya. Berarti 150, yang hasilnya adalah 300 miliosmol per liter. Dan yang terakhir, untuk urea itu tadi satu ya partikelnya karena dia yang non elektrolit dikalikan dengan konsentrasinya di sini adalah 150. Jadi osmolaritasnya adalah 150 miliosmol per liter. Jadi yang paling mendekati sama osmolaritas dari CaCl2-nya itu adalah yang urea yang terakhir ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana keadaan bagaimana perubahan dari konsentrasi natrium di dalam sel karena
penghambatan dari NAK-ATPase gitu. Jadi ingat-ingat bahwa tadi natrium potasium pump itu dia sodium potasium pump itu dia bakal memompa natrium ke luar sel, sedangkan potasium ke dalam sel. Nah, kalau misalnya terhambat, maka natrium ini nggak bakal bisa dipompa keluar sel, maka dia akan menumpuk di dalam sel gini. Jadi Na plus di intraseluler meningkat, sedangkan K plus di ekstraseluler juga meningkat. Kayak gitu. Oke, yang soal berikutnya adalah bahwa larutan A mengandung 10 milimol per liter glukosa, sedangkan larutan B mengandung 1 milimol per liter glukosa. Kalau misalnya konsentrasi dari glukosa di kedua larutan ini di double atau dilipat gandakan gitu, dikalikan dua gitu, berapa flux atau flux itu adalah laju difusi ya, laju difusi dari glukosa berubah gitu. Nah, ingat-ingat bahwa tadi net diffusion rate itu rumusnya adalah J sama dengan P permeabilitas dikali A luas permukaan dikali dengan delta C atau perbedaan konsentrasi. Di mana yang keadaan satu ini larutan A-nya itu 10 milimol per liter, yang larutan B 1 milimol per liter, sehingga perbedaannya adalah 9 milimol per liter. Sedangkan yang kedua ini larutan A-nya itu 20 milimol per liter, sedangkan larutan B-nya itu 2 milimol per liter. Jadi perbedaan konsentrasinya menjadi 18 milimol per liter. Kita lihat di sini bahwa delta C yang kedua ini lebih adalah dua kali dari delta C yang pertama. Sehingga kalau misalnya kita masukin ke rumus yang sini, maka eh, flux saat di keadaan kedua itu bakal dua kalinya dari flux yang pertama, dari keadaan pertama. Maka eh, fluxnya ini bakal menjadi dua kali lipat. Kayak gitu. Dengan asumsi bahwa permeabilitas sama luas permukaannya sama ya. Dan yang terakhir, em, oke, yang terakhir adalah em, solution A, ya. Larutan A itu mengandung 100 milimol per liter glukosa dan solution B mengandung 50 milimol per liter NaCl. Kemudian kita mengasumsikan bahwa NaCl ini terdisosiasi secara sempurna menjadi Na plus dan Cl min sehingga jumlah partikelnya adalah dua. Kemudian koefisien refleksi dari glukosa itu 0,5, sedangkan koefisien refleksi dari NaCl itu 0,8. Kalau misalnya ada membran semipermeabel yang memisahkan antara kedua larutan, bagaimana arah dari air sepanjang membrannya itu. Jadi ini adalah menggunakan konsep osmosisnya tadi itu ya. Jadi kita pertama hitung dulu tekanan osmotik dari A. Ya, tekanan osmotik dari A karena dia adalah glukosa, dia tidak terpecah gitu, dia tidak terdisosiasi gitu, maka G-nya sama dengan satu. Dikalikan dengan konsentrasinya yaitu 100. 100 dikalikan dengan em, ini koefisien refleksinya yaitu 0,5. Sehingga kalau misalnya dikalikan ini adalah ketemu 50 RT. Ya, RT-nya nggak usah dihitung karena antara A sama B ini RT-nya sama gitu kan. Mereka kan konstanta. Kemudian yang B ya, G-nya tadi 2 karena dia terdisosiasi secara sempurna ya, menghasilkan dua ion gitu. 2 dikalikan dengan konsentrasinya adalah tadi 50. 50 dikali dengan koefisien refleksinya yaitu 0,8. Sehingga ketemu hasilnya adalah 80 RT gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tekanan osmotik A itu lebih kecil daripada tekanan osmotik yang B. Sehingga sehingga larutan A itu bersifat hipotonik terhadap larutan B. Kemudian, karena tadi osmosis konsepnya adalah bahwa air itu bergerak dari hipotonik ke hipertonik, maka dia akan bergerak dari A ke B. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nemu soal tentang osmosis kayak gini, jangan lupa dihitung tekanan osmotiknya dan tentukan mana yang hipotonik dan mana yang hipertonik. Oke, untuk materi dari aku mungkin sekian. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya juga.
mungkin kayaknya nggak ada di Kris. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti ID lainnya Krisna tak taruh di grup, terus nanti bisa langsung tanya Krisna, atau mungkin eh, kirimkan ke aku aja nggak apa-apa, nanti aku tanyakan ke Krisna kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya udah selesai, ada pertanyaan lagi,